kita hari ini mengenang satu peristiwa atau satu hari yang bersejarah untuk bangsa Indonesia yang disebut dengan Hari Pendidikan Nasional. Untuk itu saya atas nama mewakili jurusan PGSD PIP Unimed menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan Hari Pendidikan Nasional tersebut. Yang pertama adalah kita menyambut baik ide-ide pembaharuan pendidikan nasional, karena pemerintah sekarang ini melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin memberikan kemerdekaan belajar atau independent learning kepada seluruh rakyat Indonesia yang sedang mengikuti pendidikan, karena independent learning ini sesungguhnya adalah hak setiap warga negara. Tetapi di sisi lain, selain independent learning, pemerintah juga punya kewajiban untuk memenuhi semua hal atau kebutuhan anak-anak bangsa ini supaya mereka memperoleh pendidikan yang layak, berkualitas, dan bisa membekali mereka untuk hidup bertanding atau berkompetisi, berkarir di masa yang akan datang. Yang perlu disadari oleh semua komponen bangsa adalah kita harus menyiapkan generasi muda ke depan, generasi yang adaptif. Adaptif dalam arti mereka mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena persaingan di masa revolusi industri 4.0 maupun abad society 5.0, teknologi itu tetap diperlukan, tetapi teknologi yang mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan. Oleh karena itu, pekerjaan-pekerjaan di masa depan juga perlu diantisipasi, ya. Sehubungan dengan itu, adaptabilitas itu juga adalah termasuk mengantisipasi pekerjaan-pekerjaan di masa depan, karena di masa revolusi industri 4.0 ini banyak pekerjaan yang hilang, tetapi di sisi lain banyak pekerjaan yang muncul, pekerjaan-pekerjaan yang baru atau lapangan pekerjaan yang baru. Misalnya konten kreator, ini juga menjadi hal yang sangat menarik bagi masyarakat dunia. Indonesia juga sudah punya orang-orang seperti itu, misalnya contoh ya Atta Halilintar yang barusan kita lihat, kita disaksikan oleh Bapak Presiden pernikahannya, karena Atta Halilintar sudah berhasil membayar pajak ke negara ini dengan cukup besar padahal dia masih generasi muda. Nah, bangsa ini membutuhkan orang-orang yang menjadi pejuang bangsa, tetapi orang-orang yang selain adaptif dia juga harus kreatif. Kalau pertama tadi adaptif, maka dia harus kreatif. Yang keduanya, kreativitas ini atau orang-orang kreatif ini dibutuhkan karena dia mampu melakukan berbagai inovasi untuk kehidupan di masa yang akan datang sesuai dengan keperluan bangsanya. Orang adaptif, orang yang kreatif, orang yang inovatif. Jadi tiga itu perlu dimiliki oleh setiap warga negara yang berpendidikan, terutama bagi saudara-saudara yang masih menginjakkan kaki di bangku perkuliahan, khususnya mahasiswa maupun anak-anak sekolah. Tentu perlu belajar lebih banyak melebihi generasi kami dulu, ya. Kalau generasi kami kan sudah generasi baby boom. Anda sekarang generasi milenial. Jadi generasi belian ini harus lebih adaptif, lebih kreatif, dan lebih inovatif daripada generasi baby boom. Yang berikutnya, kepada Anda yang kepingin menjadi guru, terutama guru di level pendidikan dasar atau sekolah dasar, karena anak-anak yang akan Anda ajari itu adalah generasi di atas milenium, ya, sudah generasi YouTube yang sejak dia lahir mungkin sudah kenal dengan gadget. Untuk mendiamkan dirinya pun nanti supaya dia bisa diam, bisa tidak nangis, itu sudah dengan gadget dikasih oleh orang tuanya. Itulah yang akan Anda didik nanti sebagai calon-calon murid SD Anda, SD kita, yang sudah melek teknologi sebelum sekolah, tapi melek teknologinya baru sebatas permainan. Sekarang bagaimana Anda mendidik mereka nanti supaya mereka itu jangan terlalu lama menggunakan teknologinya untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi mendidik generasi seperti itu perlu persiapan yang matang.
Oleh karena itu, bagi Anda yang kepingin menjadi guru SD, khususnya mau masuk ke PGSD misalnya, tolong dipikir bagus-bagus, kira-kira sanggup nggak menjadi senang dengan anak kecil, memahami keaktifan anak kecil, kemauan belajar anak kecil, gaya belajar anak kecil, sampai mereka menjadi senang belajar, dan Anda menjadi idola mereka dan menginspirasi mereka kelak kalau mereka jadi orang dewasa. Sanggup menjadi inspiring untuk anak-anak, silakan menjadi guru SD. Karena ada satu ahli nuklir di India yang jadi presiden India juga terinspirasi waktu dia di SD ketika gurunya mempraktekkan bagaimana cara membakar kertas dengan menampung cahaya matahari di sebuah alat. Lantas ketika gurunya waktu SD itu selesai mempraktekkan pembakaran kertas itu, dia bilang, "Pak Guru, suatu saat saya akan ciptakan alat atau teknologi yang lebih hebat dari yang Bapak sampaikan ini, yang Bapak tunjukkan dan yang Bapak praktekkan kepada kami." Ternyata menurut Perdana Menteri Rahasimah Rao di India, dialah ahli nuklir pertama India, dan dia pernah jadi Presiden Amerika. Dan Anda bisa baca cerita tentang itu di bukunya Mahbubani, Asia Hemisfer Baru Dunia. Bagi Anda warga negara Indonesia, selamat, bagi kita sambut Hari Pendidikan Nasional. Kita ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 dengan tetap semangat Indonesia maju. Merdeka!